Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5. Nama saya Made Sutayatnyana, NIM 20200110-189. Terima kasih buat Bapak dosen pengempu hukum kewarisan dan begitu juga teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan pembagian tugas hukum waris dari kelompok 5 yang berjudul Beralihnya Warisan dan Sistem Pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum waris diatur di dalam buku 2 bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewaris adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian. Karena yang berpindah dalam pewarisan buku bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain. Dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan 24 di dalam pasal 584 Kitab Undang Hukum Perdata meniru pasal 711 Kode Sipil ditetapkan bahwa hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat. Ketentuan pasal 584 Kitab Undang Hukum Perdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda milik merupakan salah suatu unsur pokok daripada benda yang merupakan yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam buku 2 bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain. Perkenalkan, nama saya Nyoman Alit Pujastawa, NIM saya 202011011017. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Lanjutan, di samping itu penyebut hak pewarisan oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam pasal 2528 KUHP Perdata adalah tidak benar. Untuk menjelaskan pasal 528 KUH Perdata menyebutkan atas suatu kebendaan seorang dapat mempunyai baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, sebagai hak waris, sebagai hak pemakaian hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, dan baik sebagai hak gadai atau hipotek. Dan hipotek tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan atau zakarlik rights atas isi sistem pewarisan dalam sistem hukum waris perdata. Adapun cara-cara pewarisan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris, sedangkan harta yang ditinggalkan disebut harta warisan, dan orang yang menerima waris disebut ahli waris. Ada dua cara untuk pembagian warisan, yaitu yang pertama, ahli waris yang mewarisi berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yakni para anggota keluarga, anggota pewaris, mulai dari yang terdekat atau hubungan darahnya, sebagai sampai yang terjauh, asalkan ada ikatan keluarga atau hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewarisi tanpa wasiati atau mewaris secara intestato pasal 832
KUH Perdata. Yang kedua, orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau ikatan keluarga apapun dengan isi si pewaris dalam pasal 899 KUH Perdata. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, di sini saya akan memaparkan sifat hukum waris perdata menurut Effendi Perangin tahun 2008 dalam halaman 4, yaitu A. Sistem individual atau sistem pribadi, di mana menjadi ahli waris perorangan atau secara pribadi, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 852 Jo 852A KUHP Perdata tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama. Pasal 852 KUHP Perdata. Anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tuanya, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. Yang B, sistem bilateral artinya bahwa seorang tidak hanya mewaris dari garis bapak saja, tetapi dua sebaliknya dari garis ibu pun dapat mewaris. Demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, begitu juga. Sistem bilateral ini dapat dilihat dalam pasal 850, 853, dan 856 KUHP Perdata yang mengatur bila anak-anak keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi, maka harta peninggalan dari yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki maupun saudara perempuannya. C. Setiap perderajatan artinya bahwa ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Untuk menentukan tempat atau derajat seseorang ahli waris, D. Mempunyai derajat berangka kecil, hubungan keluarga antara dua orang tersebut adalah sangat dekat. Apabila derajat berangka besar, maka pertalian keluarga itu jauh. Nama Imade Renjani Putra, NIM 2021100260, kelas 6A2. Yaitu tugas kelompok yang nomor 2. Syarat-syarat mewaris menurut pasal 830 KUHP Perdata. Suatu pewaris baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris atau orang yang meninggalkan warisan telah meninggal dunia. Adapun syarat-syarat agar seorang dapat menerima bagian waris adalah A. Pewaris telah meninggal dunia. B. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan. C. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan. D. Orang disebut di poin C di atas tidak atau bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan. Seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewaris
pasal 91 KUHP Perdata adalah A. Apabila ia dihukum oleh hakim karena membunuh si peninggal warisan, jadi ada keputusan hakim yang menghukumnya. B. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris di mana diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. C. Mereka yang telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat warisan si yang meninggal itu. Sekian tugas yang saya buat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Jayaksuma, nomor 202001110182, asas hukum ahli waris. Menurut hukum perdata yang mengatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih jauh dekat menyingkirkan menutup keluarga yang lebih jauh mendapat penerapan penjabaran di dalam buku kedua titel ke-14 dengan judul pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan suami istri yang hidup dalam dua keluarga sedarah menurut hukum perdata disusun dengan kelompok yang disusun dengan golongan ahli waris. Golongan tersebut terdiri dari kelompok 1 sampai golongan 14 dihitung jauh dekat hubungan dengan si pewaris, di mana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Anak luar nikah yang diakui secara tak termasuk dalam golongan tersebut, tetapi merupakan golongan tersendiri. Prinsipnya, bila masih ada ahli waris di golongan yang lebih dekat dengan pewaris, maka golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup untuk mewarisi. Mereka baru muncul menjadi ahli waris apabila ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris sudah meninggal dunia. Terima kasih. Saya mohon maaf atas adanya salah kata. Saya ucapkan terima kasih.